yang jarang juga kita lakukan pemberian menyuburkan tanah dengan sistem biologi. Oh, nggih nggih. Ya, Syukur-syukur lah niki iso do ngerti dadi gunakan kita bersama-sama dan kualitas atau produktivitas kita bagus, sehat dan ini jadi kebaikan dinggo masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat di ya. Provinsi Lampung syukur-syukur sa Indonesia. Amin. Piye kabare Lek Jumiran? Alhamdulillah. Wis ngarit napa dereng niki wau? Ngarit isuk mau. Alhamdulillah wis ngarit. Nyempat ke ben iso ngobrol karo Pak Lurah. Ya nggih, matur nuwun Lek Jumiran sudah datang ke rumah saya teng mriki. Nah niki kita mau ngobrolin sekitaran pertanian ya Lek Jumiran nggih. Iya. Alhamdulillah ini kebetulan Lek Jumiran ini sekarang kita angkat jadi PPL Swadaya di Tio Marga Kencana yang tugasnya beliau itu memang membina pertanian dan beliau adalah memang salah satu tokoh pertanian yang ada di Tio Marga Kencana, terutama di petani padi. Jadi kita ngobrol santai nggih Le Jumiran. Ya. Le Jumiran, sebentar lagi kita akan masuk ke musim tanam. Air akan masuk di sekitaran bulan 10, bulan 11. Ini informasi dari pengairan ya, dari PU Pengairan. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang perlu dipersiapkan petani supaya petani di Tio Marga Kencana ini bisa meningkatkan hasil produktivitas pertaniannya, terutama di petani padi, karena saat ini memang kita rata-rata di sini memang banyakkan di petani padi. Nah, ini das pundi Lek Jumiran, ini ceritanya das pundi supaya kita bisa meningkatkan produktivitas pertanian kita di bidang pertanian padi. Ya, oke, matur nuwun waktu nih. Kalih ngerokok-ngerokok santai ya Lek Jumiran. Oke, karo ngerokok karo nyantai. Dalam bertani padi pada dasarnya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama kesuburan tanah, terus yang kedua teknik atau cara budidaya padinya. Jadi dua hal ini nggak terpisahkan. Saling berkaitan itu ya? Saling berkaitan. Rata-rata kawan-kawan kita petani cuma ngejar di cara berbudidaya, lupa akan kesuburan tanah. Padahal kesuburan tanah adalah hal yang sangat penting untuk menunjang kita dalam berbudidaya padi. Cara untuk menyuburkan tanah itu kalau menurut saya ada tiga cara, tiga macam lah. Jadi disehatkan fisik tanahnya, terus diberi pupuk kimia, terus diberi dengan agen hayati atau mikroba. Itu cara menyuburkan tanah. Yang paling gampang, mumpung sekarang ini lagi agak kemarau, mungkin sebagian wilayah Tulang Bawang di sini ada yang udah hujan, tapi rata-rata di sini masih kemarau. Jadi kesempatan kita untuk membawa pupuk kandang kita ke lahan. Itu pupuk organik ya, itu pupuk organik. Pupuk kandang organik yang sudah difermentasi, diolah. Artinya dikasih M4, ditutup, dibolak-balik, terus dilakukan ya minimal. Kalau saya pribadi, kalau kita males memfermentasi di luar waktu di tumpuan itu, kalau saya pribadi loh ini, entah bener entah salah, kalau saya pribadi saya tajuk dengan kedalaman tertentu 1 meter atau menurut ketebalan pupuk kandang kita yang ada di kandang. Terus kasih agen hayati. Agen hayati gitu. Nah itu terus tiap 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Mudah-mudahan dengan perlakuan yang kayak gitu
ya agak membaiklah kualitas pupuk kandang kita. Nggih. Tuh, jadi mumpung kemarau, kesempatan kita ngusung pupuk kandang yang sudah terfermentasi, syukur-syukur bisa bersih dari patogen. Oh, nggih. Minimal Nggih. terkurangilah patogennya Nggih. dengan pemberian mikroba atau agen hayati, atau pembenah tanah dan lain-lain lah, menurut kepercayaan atau pengalaman petani masing-masing. Terus kembali tadi ke 3 hal tadi yang menyuburkan tanah ya. Pertama fisik. Fisik itu kalau menurut saya yang paling pertama kan olah lahan. Olah lahan itu menyuburkan tanah dengan secara fisik. Olah lahan itu yang paling bagus kalau saya, kalau keadaannya memungkinkan itu antara olah lahan dengan tanam, kalau bisa, kalau sikonnya memungkinkan itu ada jeda waktu minimal 1 minggu. Oh, nggih. Tujuannya olah lahan dulu ya kan, 1 minggu baru dilakukan proses penanaman. Ya, oh iya. Gitu. Tujuannya agar sisa-sisa rumput atau jerami yang tersisa waktu musim tanam yang kemarin itu bisa busuk, nggak terjadi fermentasi lagi. Jadi minimal sebelum ditanam itu seminggu. Kalau bisa itu lebih bagusnya lagi dikasih agen hayati lagi. Kasih agen hayati. Lek sing saya cerasnya dikasih pembenah tanah ya. Kasih pembenah tanah. Pinter Pak Lurah bisa. Jadi kasih pembenah tanah, terus dikasih pupuk kandang yang sudah fermentasi, terus didiamkan dulu minimal 1 minggu. 1 minggu. Baru ditanami. Itu menyuburkan tanah lewat secara fisik. Kemudian secara kimia yaitu menyuburkan tanah dengan pemberian pupuk-pupuk anorganik, pupuk-pupuk toko, artinya itu setelah ada tanamannya. Jadi di mix ya. Ada yang namanya pupuk organik ya kan, ada juga bisa di mix juga dengan pupuk-pupuk kimia anorganik. Ya itu. Terus yang jarang juga kita lakukan pemberian menyuburkan tanah dengan sistem biologi. Oh, nggih. Pemberian agen hayati. Termasuk POC, itu yang banyak terlupakan oleh petani banyak terlupakan dan nyaris tidak dilakukan oleh para petani. Padahal itu sangat pengaruhnya besar sekali, terutama untuk kesehatan tanah. Terus di situ kan ada penambat urea, jadi mikroba itu bisa nangkep urea dari udara bebas. Terus mikrobanya juga itu bisa mengurai fosfat yang tadinya terikat oleh tanah. Dengan pemberian agen hayati, pupuk yang terikat tanah itu bisa terlepas, akhirnya bisa diserap secara maksimal oleh tanaman. Terus Pak Jumiran, setelah itu kan apa namanya? Dineng selama 1 minggu, lah bibitnya itu kira-kira gimana bibit? Oh, berarti udah masuk ke cara budidaya. Masuk ke tahap berikutnya. Menyuburkan tanah sudah ya. Ini ke cara budidaya. Cara budidaya kalau yang bagus, karena di wilayah kita ini udah rata-rata endemik dengan jamur. Jadi yang paling pertama pilih varietas yang tahan jamur. Oh, nggih. Jadi jangan ngasal-ngasal atau ikut-ikut tonggone nek kaya apik langsung ditiru-tiru. Pilih dulu atau lihat kondisi. Lihat pengalaman yang sudah padi yang paling tahan dengan jamur. Karena yang mau kita mau ini kan memang ini bukan target yang 1 hektar cuma 4 ton atau 5 ton. Ini kalau bisa kan targetnya ya 8 sampai 10 ton. Ya, mudah-mudahan kalau dikasih rezeki, terus budidaya kita bagus, tepat, mudah-mudahan kalau 8 ton bisa. Karena yang sudah bisa tercapai di wilayah kita, Desa Marga Kencana ini 8 sampai 10 ton. Ya, 8 sampai 10 ton. Tuh. Jadi pertama pilih varietas yang tahan jamur. Tujuannya biar nanti kalau dikasih pupuk banyak dia bandel, tahan. Terus
ke pesemaian dulu ya, Ya, pesemaian, persemaian. pilih varisan tanam jamur. Terus luas pesemaian itu minimal 5% dari luas lahan. 5% dari luas lahan. Nggih. Luas Berarti pesemaian. lek nyemen niku arang-arang gitu ya. Nyemainnya Nyemen rada arang-arang, ya. arang-arang. Nggih. Nyemainnya Nggih. arang-arang. Tujuannya Biar dia besar-besar. biar besar-besar. Terus Nggih. nanti ketika dijabut dia udah beranak, udah Nggih. nyabang 3 gini. Jadi Nyabang pokoknya 3. ini udah ada anaknya Nggih. kanan kiri gitu. Nggih. Kalau jarang-jarang kan bisa kayak gitu Iya, nanti. iya, betul, betul. Nggih. Jadi sebelum dijabut biasanya kalau saya tak kasih pupuk dulu. Nggih, nggih, Kasih nggih. pupuk selain POC juga Nggih. tak tebar dengan NPK Ponska. Ya, Nggih. tujuannya biar besar terus kokoh. Ketika umur 15 hari sudah bisa dicabut. Nggih. Karena kita mau tanam muda. Iya, iya, iya. Tujuannya Tanam biar, muda itu berapa hari penyemaian? Penyemaian. kalau saya 15 sampai 17 hari itu harus dicabut. Nggih, 15 sampai 17 hari sudah harus ditanam. Harus ditanam. Nggih, nggih. Terus antara jabut sama tanam kalau bisa jaraknya sependek mungkin. Nggih, nggih, nggih. Biar nggak stres. Kan Iya, ada iya. yang jabut diikat 5 hari baru Iya. ditanam itu kan. Lah iso dijabut langsung ditandur. Nah. Minimal 1 hari, maksimal 1 hari Ya. lah. Nyabute hari misalnya hari Sabtu, tandure Hari. maksimal di hari Minggu. Ya. Kalau bisa berbarengan juga nggak apa-apa. Berbarengan lebih bagus Lebih lagi. bagus. Ada yang laut, ada yang tanam. Nggih. Itu di pesemaian. Nggih. Kemudian di lahan ya. Nggih. Di lahan kalau kita menggunakan varietas-varietas yang hibrida, Nggih. Jarak tanam berapa? jarak tanam saya gunakan 30 x 30. 30 kalau untuk hibrid, jenis hibrid. Kalau untuk varietas yang lokal biasanya 25 x 25. 25 kali 25. Tapi tetap tanam muda, Nggih, tetap. tanam muda itu Varietas wajib ya. wajib ya. Karena prospeknya nanti untuk anakan ya, anakan Jumlah yang sejumlah anakan biar lebih banyak. Ya, Nggih. tanam muda. Terus tanam dangkal. Oh, tanam dangkal. Tanam dangkal. Jadi kalau Nggih. bisa nanam itu sekedar nempel Oh, saja. nemplek-nemplek mawon. Nempel, Ora malah nempel. didolep ning Waduh. jawur ning mboten nggih. Nah, kalau jeru Nggih. itu nanti kan anakan itu kan terbentuk kan di poknya. Oh, nggih, nggih. Poknya Jadi fungsinya tanaman. itu ya. Nah, Kenapa tanam dangkal? Kersane ngembang, ya Iya. kan, ngembang dan anakane oke. Iya. Oh, nggih, nggih, nggih. Tuh, jadi tanamnya tanam dangkal. Terus jarak tanam kalau hibrida 30 x 30, kalau varietas lokal 25 x 25 kali 25. Terus ke pemupukan ya. Nggih, pemupukan. Pemupukan pertama kalau saya nggak lebih dari 3 hari. Jadi di bawah 3 hari sudah ada pemupukan pertama. Nggih. sudah. Terus pemupukan kedua, Pemupukan kedua di umur 15 hari. nggih, fungsi 15 hari itu untuk memperbanyak anakan. Iya, Oh, benar nggih, sekali. nggih. Jadi dosisnya dulu ya untuk pemupukan pertama ya. Nggih. Dosisnya itu kalau untuk pemupukan pertama Berapa persentase? Persentase aja. ya persentase. Kalau NPK Ponska-nya itu saya 75% dari dosis. 75% dari Dari dosis. Contoh Nggih. 1 hektar mau dikasih 4 lah ya. Contoh Nggih, aja nggih, nih ya. nggih, nggih, nggih. Jadi untuk pemupukan pertama Ponska-nya 3. Gitu. Nggih, nggih, nggih. Itu untuk Ponska. Ya. Terus ureanya 20% dari dosis. Yo, 20% dari dosis. Pemupukan pertama. Pemupukan pertama. Pemupukan kedua Pemupukan kedua Ponska-nya 50%. itu di posisi 15 hari ya. 15 hari, di umur 15 hari. Oke. Waktu pembentukan anakan. Jadi tujuannya untuk memacu pembentukan anakan. Jadi di umur 15 hari harus kita pupuk. Nggih, nggih, nggih. Tuh, terus Ponska ureanya tadi 50% ya. Iya, iya. Nah, terus Ponska-nya yang sisanya tadi. Oh, Jadi poskannya tinggal- dihabiskan di posisi di pemupukan kedua. kedua. Oh, nggih. Berarti tinggal Nggih. 25% Tinggal toh. 25%. Nah, jadi ureanya 50%, Ponska-nya 20%. Nggih, nggih. Nah, dipupukkan di usia 15 hari. Nggih. Terus di posisi di pemupukan ketiga, Pemupukan ketiga menjelang fase generatif. Fase Nggih. generatif itu kalau dari wong Jawa
mulai mapa. arep mapa. Dengan ciri-ciri daun mulai kaku. Nggih. Nah, itu dosisnya 30% urea, Nggih. terus ditambahi dengan KCL Oh, ya, nggih. yang bukan subsidi itu, Nggih. yang non subsidi Non karena subsidi. KCL nggak ada subsidi. Nggih. Saya biasanya per hektar dosisnya 1 kintal. 1 hektar cuman 1 kintal 1 aja ya. kintal. Itu kalau tanah-tanah yang nggak seberapa banyak pupuk kandangnya 1 kintal, tapi kalau udah banyak pupuk kandangnya atau udah sering di pupuk kandang, Nggih. 1 sak aja cukup. Cukup 50 50 kilo cukup nggih. untuk 1 hektar. Oke, nggih. Kemudian hama penyakit ya. Hama penyakit. Hama penyakit itu yang bagus itu bukannya mengobati tapi mencegah. Mencegah. Jadi kita harus hafal. Kalau padi umur baru tanam itu atau menjelang 7 hari itu penyakitnya apa, itu kita harus hafal. Harus kita cegah sebelum hama itu menyerang. Biasanya kan kutu daun, kalau baru tanam kutu daun, berarti kita semprot. Kalau saya gunakan merek-merek obat yang murah-murah. Mereknya nggak usah disebutin, yang penting merek-merek yang murah. Saya murah-murah dulu yang supaya nggak kebal ya. Ya, benar, supaya nggak kebal gitu. Jadi kalau masalah obat relatif, yang penting ke pencegahan dulu. Biasanya kalau umur 7 hari kutu daun, nanti menjelang pemupukan kedua atau sekitar umur 14 sampai 20 biasanya itu hama putih. Yang daunnya putih-putih ya. Terus kadang ada yang ulat penggulung juga. Nah, itu makanya harus kita cegah itu. Pakai obat yang murah-murah juga. Murah-murah dulu. Yang penting cairan semprotnya minimal kalau saya 1/4 tuh 4 tangki minimal itu. Kalau lagi anak-anak masih umur 15 lah. Jadi dia basah benar, biar obat murahan tapi karena dia basah merata tetap efektif. Jadi penyemprotannya berkabut itu ya? Ya, harus berkabut. Nozzle-nya yang bagus ngabut. Itu. Jadi setelah umur 15 biasanya ke 15 sampai 20 ya itu hama putih, terus 20 ke sana biasanya tikus. Kalau setelah pemupukan kedua. Nah, tikus ini hama yang paling susah ditangani petani karena tikus tuh kalau udah nyerang ke padi biasanya kita kasih umpan pun dia nggak mau makan. Jadi yang paling efektif kalau tikus itu lebih ke pencegahan. Ketika olah lahan. Jadi olah lahan waktu kafe itu udah brujul kayak atau udah baru, otomatis kan makanan kurang. Makanan kurang. Nah, itu saatnya kita ngumpan tikus. Mudah-mudahan kalau semua ngumpan itu bisa habis lah tikus. Kalau semuanya kompak loh ya. Tapi nek iren ya tetep ae nggak iso entek. Jenenge ora kompak. Gitu. Berarti petani di Tio Marga Kencana ini yo harus bersinergi bareng-bareng, dipikirkan bersama-sama ya kan. Terutama yang namanya hama penggerek, tikus ini harus diselesaikan dulu. Jadi kompak, intinya kita latihan berkompak nanti di masyarakat Marga Kencana ini. Lewat Gapoktan, lewat kelompok tani, lewat P3A nanti kita adakan apa namanya gropioan apa dos pundi apa nganu harus dikompakkan dulu nanti ya. Ya, gropioan, terus bisa ngasih umpan bareng-bareng. Itu yang paling efektif. Karena kalau setelah umur 20 hari ke sana, kalau tikus itu nggak tertanggulangi, bisa sampai panen ya nyerang terus. Dan bisa fatal kalau tikus. Dan insya Allah nanti kita punya program rubuha lah nanti. Mudah-mudahan insya Allah ya. Syukur-syukur kalau ada rubuha. Rumah burung hantu ya. Rumah burung hantu. Gitu. Kemudian setelah umur 20 ke sana tikus wereng biasanya. Nah, wereng itu dia nyerang kan ketika padi udah mulai rapat lah istilahnya, mulai lembab. Itu biasanya kita gunakan ke pencegahan. Kena nggak kena kita obat dengan obat yang tepat sasaran khusus untuk wereng. Jadi jangan kita nyemprot wereng, tapi yang kita gunakan obat ular, insektisida ular. Nah, itu nggak tepat sasaran. Jadi kita
ngomong aja ke penjual kios Obat wereng. obat wereng. Kena nggak kena harus kita Harus semprot kita wereng semprot. untuk mencegah wereng. Kemudian nama penyakit berikutnya setelah wereng nanti ke penggerek. Penggerek. Penggerek itu beluk. Kalau masih di fase vegetatif namanya beluk. Beluk itu dicegah dari mulai penyemprotan di persemaian. Biasanya saya gunakan obat-obat sistemik sampai dengan minimal 2 kali lah kalau sundep beluk itu penyemprotan yang khusus penggerek. Jadi 3 kali sama di persemaian penggerek. Terus kemudian setelah umur 45 mungkin kita tinggal ngasih nutrisi lah. Nutrisi. Oh, pemberian POC tadi belum. Pemberian POC tadi kalau bisa waktu olah lahan. Terus 10 hari setelah tanam. Terus 1 bulan 30 hari POC. POC yang bisa kita produksi sendiri ya. Petani harusnya bisa mandiri, bisa bikin sendiri. Mudah-mudahan nanti di lain waktu ya di lain waktu nanti kita akan teknik budidaya dan kita praktekkan, kita buat juga insya Allah nanti POC dan POC pembenah tanah, mungkin ada insek fungi yang kita pelajari, ZPT, nutrisi insya Allah nanti di kemudian hari nanti kita bahas. Pada intinya kalau kita budidaya tanam padi itu intinya bagaimana anakan padi itu dalam satu rumpun itu jumlahnya banyak dalam satu rumpun. Dari jumlah anakan yang banyak itu bisa keluar malai semua. Iso netes ya. Iso netes kabeh. Itu PR kita. Terus dari malai itu bisa panjang dulu, panjang dulu semua. Anaknya keluar malai semua, panjang semua, berisi sampai pangkal. Terus berbobot semua. Nah, itu ada caranya. Ada ilmunya. Ya, salah satunya dengan menggunakan POC, ZPT, terus pembenah tanah juga bisa di situ. Nah, ilmunya ada di situ. Kalau yang kita lakukan biasanya kan cuma pemberian kayak pupuk mikro ya, cuma merek dagang nggak oleh dia. Ya, semprot kurang efektif kalau kita cuma pakai itu. Jadi kita harus pakai mik ya. Kita mik kalau yang apa namanya? Yang organik, kalau yang mungkin kita masih biasa pakai kimia, kita belum bisa ngilangin kimia, nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa. Ya, di mik. Kalau saya tetap mik, karena pengalaman saya kalau kimia total itu hasilnya juga nggak maksimal. Kurang bagus. Selain hasilnya kurang maksimal, berasnya juga kurang sehat. Kurang sehat. Jadi kita tujuannya juga makan sehat ya. Makan sehat. Sesuai karo programnya Pak Prabowo ya kan. Makan sehat. Ya kan. Karo gratis nanti. Ya, itu. Oke. Terus apa lagi Pak Lurah? Jadi mulai dari situ sampai posisi nanti apa namanya? Malainya bisa penuh ya kan. Bisa panjang dan penuh. Sing anak-ane okeh kuwi iso manak kabeh iso jadi buah semuanya ya kan. Nah, itu mudah-mudahan ya kan dengan bimbingannya Pak Jumiran teng mriki nanti di masyarakat Marga Kencana nanti bisa mengaplikasikan. Amin, ya kan? Dan kita bareng-bareng ya Lek Jumiran ya. Ya, belajar bareng-bareng belajar bareng-bareng ya kan. Dan kita bukan mau sok-sokan sok pinter bukan ya kan. Amit itu ora pamer. Nggih, niki mboten pamer. Tujuan kita wong Marga Kencana teng mriki bisa meningkatkan produktivitas padinya ya kan, dan padine itu bisa sehat ya kan, hasilnya oke, dipangan enak, sehat pula. Nah, itu berkahi ya kan. Dan mudah-mudahan nanti kita akan bisa mengeluarkan zakat ya kan. Kita bisa mengeluarkan zakat dengan baik dan itu menjadi keberkahan kita semuanya. Karo di samping ngopi nih Pak Jumiran. Karo ngerokok gak apa-apa niku. Jelas intinya nek petani ini dhewe iki menyuburkan tanah yang lewat Biohayati itu nyaris nggak ada. Nah, ini nanti insya Allah program kita ya kan, nanti ke depan kita akan
Ya, kita akan belajar bersama. Lek ngajari kita nggak bisa ya. Kita akan belajar bersama ya kan. Dan beberapa waktu yang lalu saya ini juga ngikut pelatihan. Juga. Ikut pelatihan di Lembah Kamulian Temuriko yang dibimbing oleh Pak Bayu di Ningrat. Ya kan, mudah-mudahan nanti kita bisa membuat apa namanya mulai dari pupuk padatnya, pupuk cair ya kan, insek zat fungi, ZPT, insek fungi. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan belajar bersama. Dan ini tujuannya untuk kesejahteraan kita bersama, khususnya di Tio Marga Kencana. Ini khusus. Syukur-syukur lah ini iso do ngerti dan digunakan kita bersama-sama, dan kualitas atau produktivitas kita bagus, sehat, dan ini jadi kebaikan dinggo masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat, di Provinsi Lampung, syukur-syukur se-Indonesia. Amin. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, ya kan? Ya. Untuk kita berbuat dan berencana melakukan untuk kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberkahi kita semuanya. Itu dulu, terima kasih, dan nanti kita akan lanjutkan. Ini adalah program kita yang pertama, Jumiran kan. Ini ngomong ke pertanian di Marga Kencana, dan nanti insya Allah kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya kan. Terutama di bidang pertanian yang memang di sini memang sangat dibutuhkan oleh petani. Kita masih punya PR di bidang pertanian padi, kita punya di bidang pertanian yang lain-lainnya seperti jagung, singkong. Kita ada di perkebunan di sini, sentra kita karet, ada peternakan dan yang lain. Perikanan. Jadi kita akan mengikuti dan melaksanakan program desa, program pemerintah. Saat ini juga digalakan yang namanya K3, kandang, kolam, dan kebun. Tapi ini saja dulu, nanti kita akan lanjutkan di episode yang lainnya. Terima kasih. Matur nuwun. Ya, sama-sama.